Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa naf'an wa dhifan wa dhakiratu wa dhakir wa ifadat wa istifadah wal hasala tamassi bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalal ala al-khair bi wajhillah wa mardawati wa qurbihi wa thawabi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Sayyid Ahmad al-Hashimi rahimahullahu ta'ala ونفعنا به وبعلومه وعلم سائر الصالحين في الدار آمين في كتابه مختار الأحاديث النبوية والحكم المحمدية إلى أن قال إذا سميتم الولد محمدا hadis 106. Idza samaitum ing dalem nalikane ngarani sapa sira kabeh memberi nama. Idza samaitum ing dalem nalikane memberi nama sira kabeh ngarani ngekeki jeneng alwalada ing anak. Idza samaitum ing dalem nalikane ngarani sapa sira kabeh waladan ing anak. Saman arani Muhammadan ing asma Muhammad. Saman punya anak kok dikasih nama Muhammad. Fa akrimu monggo mulyakno sira kabeh ing alwalad. Wa ausiu lan jembarno sira kabeh lau marang alwalad fil majlis indal majlis. Saya sangat suka dengan nama Muhammad. Sangat suka. Kalau kepingin setiap anak-anak saya kasih nama Muhammad. Tapi ternyata Mbak Mun cara memberi nama lain. Mbak Mun itu cara memberi nama ketika anak laki-laki disamakan dengan huruf pertama ibunya. Kalau ibunya Ain, anak laki-lakinya Ain semua. Makanya anak saya yang pertama Amir Faiz, yang kedua Asim Abdul Nasir, Ain semua. Jadi dikasih Ain, enggak M, karena ibunya Ain. Kata Mbak Mun, cek enak uripe. Cek enak uripe. Terus saya sama-sama Ainnya dengan istri saya. Istri saya Ain, saya juga Ain. Huruf Ain kan mangap. Dalam keluarga kalau sama-sama mangap bertengkar terus. Akhirnya nama saya ditambahi Muhammad sama Mbak Maimun. Ya jong, jenengmu tambahi Muhammad. Cek dawa umurmu. Tambahi Muhammad cek dawa umur. Alhamdulillah terus ditambahi jadi Muhammad Abdul Rahim. Cek dawa umurmu. Fil majlis ing dalam panggonan lungguh majelis. Wala tuqabbihu lan aja ngolo-ngolo sira kabeh lahu marang walad sing diarani Muhammad wajhan ing wajah. Banyak nama Muhammad di Jawa ya. Tapi nek wis kena wong Jawa dadine Muhammad, hae jadi kaf. Kalau ada seorang anak namanya ada Muhammadnya, muliakan. Karena nama anak tersebut sama dengan nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rawang rawatake injil hadis al-Khatib an Ali yang saking Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Tapi nama saya di KTP masih tetap Abdul Rahim. Karena kalau ngerubah semua ijazah KTP semua Muhammad Abdul Rahim. Idza syaribtum indal malakane ngombe sira kabeh alma ing banyu. Ketika kalian minum air, fasrobu mongko ngombe sira kabeh. Hu ing alma masan hale nyesep. Ketika kalian minum airnya itu sedikit demi sedikit. Gitu. Jangan langsung klok itu tendangannya ke paru-paru itu keras. Nanti bisa kena penyakit jantung. Ini sabdanya Rasulullah tentang ilmu kedokteran. Kalau minum air sedikit demi sedikit biar turunnya ke bawah itu pelan-pelan. Kalau dalam bahasa Jawa itu ada apa? Wetenge anjlok. Nah, kayak gitu kan. Wala
tasrabu lan aja ngombe sira kabeh hu ing alma abban hale ngokok. Umale biasa yang teng warung jaman biyen wonten banyu kendine. Omah jaman biyen wonten kendine terus teng sawah ada klok mangap terus. Kok sampai ini ibarat napa kaya tiyang kerane banter gawe nyemprot ces ngene. Tendangannya terlalu keras. Final apa mengasak temene ngokok yurisu iku jalari menyebabkan apa al-ab al-kubada ing loro jantung. Loro jantung, loro limpo, paru-paru basah ngoten-ngoten. Rawang riwayat ing grade sepad Dailami Dailami. Titik. Hadis 108. Idza shalla indal malaikati salat salawatikum salat siji sira kabeh. Fal yusalli mangko becik salat ahadukum. Ketika salah satu dari jalan salat, maka hendaknya ia salat muwadda'in kelawan koyok salate wong kang pamitan. Salat muwaddi'in kelawan koyok salate wong kang pamitan. Muwaddi' maksudnya salate wong sing pamitan iki napa? Salat man rupane salate wong. Salat man rupane salate wong. La yadunnu kang ora nyono sapa man yen annahu sak temene man yarji iku bakal bali sapa man. La yadunnu kang ora nyono ngene. La yadunnu kang ora nyono sapa man yen annahu sak temene man yarji iku bakal bali sapa man. Ora bakal bali ilahi marang salat abadan ing dalam salawas-salawas. Ketika salah satu dari kalian salat, maka salatlah sebagaimana salat yang orang yang berpamitan. Artinya tidak menyangka bahwa sesungguhnya ia akan kembali salat lagi. Artinya apa? Salat terakhir asar. Ya enggak tahu jam 4 mati, jam 5 mati, setengah 6 mati enggak tahu. Apalagi masa-masa seperti ini. Orang dari wali wolu pulang meninggal, datang ke rumah sakit masih sehat bisa ketawa-ketawa, 2 hari meninggal. Wallahu a'lam. Tawakkal 'ala Allah. Rawang rawat ikhlas hadis Imam Ad-Dailami an Ummi Salamah saking Ummi Salamah. Bahkan para sahabat ulama terdahulu itu tidak ada dugaan bisa hidup sampai seminggu lagi, 2 minggu lagi, apalagi setahun, 2 tahun. Kadang dari tempat beliau batal ke kamar mandi untuk menuju wudu, beliau itu tayamum dulu. Dari tempat cuma ngajar batal, mau ke tempat wudu itu tayamum dulu. Saking khawatirnya jangan-jangan di antara sini dan situ terus saya meninggal. Belum sampai wudu saya khawatir meninggal dalam keadaan berhadas. Ya, sampai sebegitunya. Menuju tempat wudu aja tayamum dulu, saking khawatirnya seperti itu. Tidak yakin bahwa hidupnya masih 5 menit lagi, 10 menit lagi. Orang kayak gini nggak mungkin mikir maksiat. Ya, sebentar lagi mati kok mikir maksiat. Jadi kalau kita kadang ya nunggu sakit, batuk-batuk baru tobat. Ternyata nggak sampai sakit, disambut kereta api, disambut bis meninggal dunia. Mudah-mudahan selamat ya. Idza salat, ini hadis ke 109. Aslinya gampang mana laki-laki dan perempuan dalam meraih surga. Gampang wong wedok. Wong lanang kepengin surga ngomong apa? Kudu keluar rumah, kudu golek duit, kudu nyambut gawe. Tapi nek wong wedok itu gampang.
Tapi walaupun sedemikian rupa, kata Rasulullah SAW, orang yang paling banyak di neraka itu perempuan. Nah, resep wanita biar gampang masuk surga itu mudah sekali, tapi berat bagi wanita. Idza shalat indal nalikane salat sapa almaratu wong wadon. Idza shalat indal nalikane salat sapa almaratu wong wadon. Khamsaha ing 5 waktune salat. Khamsaha ing 5 salate almar'ah. Ketika dia salat 5 waktu. Wa shamat lan poso sapa almar'ah. Syahraha ing bulan Ramadhane almar'ah. Salat 5 waktu jangkep, salat Ramadan jangkep, nek pas wae haid nggih dikodoi. Wa hafizat lan jaga ngreksa sapa almar'ah farja ing kemaluane almar'ah. Ketika suaminya pergi bekerja, dia tidak memasukkan laki-laki lain, menjaga kemaluannya untuk tidak berzina. Wa ata'at lan ta'at sapa mar'ah zaujaha ing suamine almar'ah. Nah, ini yang sulit ya. Dan wanita itu taat kepada suaminya. Dakhalat mongko mlebu sapa almar'ah al-jannata ing dalem swarga. Ketika seorang wanita itu sholat 5 waktu, puasa Ramadan, menjaga kemaluannya untuk tidak berzina dan taat kepada suaminya, maka dia akan menjadi ahli surga. Gampang kata laki-laki, tapi bagi perempuan itu sangat sulit. Kenapa wanita itu kok banyak di neraka? Karena wanita itu paling sering mengingkari pemberian suami. Wah, apa kasih belanja sakmene? Dari kemarin nggak dikasih uang. Dari kemarin nggak dikasih uang. Nggak pernah ngasih apa-apa. Padahal apa-apa sudah dikasihkan. Cuman minta gelang belum diberikan gitu aja, agak apa itu. Itu sudah diingkari semua. Mengkufuri nikmat yang diberikan oleh suami. Makanya banyak wanita di neraka. Dakhalat al-jannah. Rawang rawatake wikilalah sebal Bazzar, Imam Bazzar an Anas saking sahabat Anas. Ketika seorang wanita ini sholat 5 waktu, puasa Ramadan, tidak zina, taat suami udah. Makanya ada wanita itu setiap suaminya belum sampai rumah udah dipersiapkan makanannya, minumannya. Suami datang disambut, sudah mandi, sudah dandan. Suami akan ridho. Bagaimana nggak ridho? Dia keluar dari rumah, kadang taruhan nyawa, kerja ke listrik ya, taruhannya kan nyawa, atau jadi sopir rawan kecelakaan, atau tukang bangunan di lantai 10, lantai 15, taruhannya nyawa demi memberikan sesuap nasi untuk istrinya. Pulang-pulang dimarahin. Kalau suami pulang terus disambut, bajunya dicopot, dicucikan, mandi sayang, mandi, disiapkan air minum dulu biar keringatnya habis, biar gak masuk angin. Terus minum selesai, terus mandi disiapkan air hangat atau apa ya. Terus sudah habis mandi, istri udah dalam keadaan cantik menyambut suaminya ridho, senang, berterima kasih karena telah menjaga anaknya, menjaga rumahnya, menjaga hartanya. Hidupnya itu kan enak, sakinah mawaddah. Pulang bertengkar, ini bertengkar, kapan bahagianya? Makanya kadang kalau ada problem kok bisa menimbulkan pertengkaran, udah mending ngalah daripada kita mempertahankan satu hal yang kecil merobohkan hal yang besar, akhirnya berantakan. Perahu kehidupannya pecah, anaknya tenggelam dalam kenakalan remaja karena kurang kasih sayang. Terus si perempuan kelantung cari jodoh lagi, si laki-laki juga
malah habis banyak nikah lagi keluar uang mending dipertahankan. Apa ini? Asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kalian tidak suka terhadap sesuatu padahal sesuatu itu baik untuk kalian. Kita nggak suka sama cerewetnya istri seumpama. Di balik itu kan banyak kebaikan dalam istri. Kita tidak zina, anak kita ada yang jaga, rumah kita ada yang jaga, ada yang masakin kita. Banyak kebaikannya. Kelemahannya satu apa? Cerewet. Nah, seumpama ini. Tahu kelemahannya apa gitu sedikit. Ya itu bisa dinasehati. Wanita sekeras apapun kalau sudah dapat ilmu itu nanti yang menasihati ilmunya. Makanya ngaji itu penting. Kalau bisa istrinya diajar sendiri, bukan dihajar ya, diajari sendiri. Kalau tidak mampu ya diajak ikut pengajian bareng-bareng. Nanti majelis perempuan ada sendiri, laki-laki ada sendiri. Hidup sekali buat sedih-sedihan, buat bertengkar kapan bahagianya, mati-mati masuk neraka. Kata minta ali. Idza dayyat dalam nalikane disia-siake. Idza dayyat dalam nalikane disia-siake opal amanat itu amanat. Ketika kepercayaan itu sudah mulai disia-siakan, diangkat jadi presiden, presidennya gak pecus. Diangkat jadi gubernur, gubernurnya gak pecus. Berkhianat terhadap rakyat, diangkat jadi lurah, lurahnya berkhianat. Ketika pengkhianatan seperti ini terjadi, fantadir mongko ngentenono sapa sira as-sa'ata ing kiamat. Hancur pasti negara. Ketika kepercayaan itu sudah mulai disia-siakan, maka tunggulah hari kiamat, artinya kehancuran. Qala dawu sapa qail. Ana sahabat sing matur. Kaifa iku kaya apa? Ido atwa utawi nyiak-nyiakno amanat. Bagaimana Kanjeng Nabi menyanyiakan amanat ya Rasulullah, utusan Allah. Menyanyiakan amanat itu bagaimana ya Rasulullah? Idza usnida ing dalam nalikane disandarno apa al-amru perkara ila ghairi ahlihi marang liyane ahline al-amr. Ketika sesuatu diserahkan kepada yang bukan ahlinya, pasti akan hancur. Pantadir mongko ngentenono sapa sira as-sa'ata ing kiamat. Kalau enggak mampu pegang negara ya mundur aja lah. Kalau enggak mampu jadi kepala desa, mundur aja biar dipegang yang mampu-mampu. Kadang jadi jadi apa? Enggak bisa jadi kalau enggak punya uang. Padahal enggak ahli. Akhirnya apa? Modal yang dikeluarkan untuk pemilihan itu dia ingin kembali. Mumpung dia punya jabatan, ngeruk harta rakyat sebanyak mungkin untuk mengembalikan modalnya. Modal saya itu 10 miliar, maka harus kembali paling tidak 20 miliar. Akhirnya ada job apapun walaupun mencemarkan lingkungan atau apa, sangat menggiurkan. Kalau tidak kuat, jebol itu. Kecuali orang-orang yang benar-benar ingin memperjuangkan negara rakyat. Sebagaimana anak-anak pahlawan pasti nggak ridho negara ini dijajah oleh penguasa-penguasa sini. Makanya anak-anak pahlawan kudu ikut berjuang. Ngeten-ngeten ya. Dulu bapak sampean siap mati demi negara. Sampean kalau siap jadi pejabat ya memperjuangkan seperti kakek sampean yang syahid dalam membela kemerdekaan. Ketika pekerjaan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya pasti akan hancur. Ada orang nggak ahli motor diserahi motor, jalan nggak jalan. Orang nggak bisa nyupir, dipasrahi nyupir, hancur nggak? Kiamat. Mobilnya kiamat. Jadi mobil rosokan karena kecelakaan. Rawang riwayatake hadis Bukhari Imam Bukhari.
Ida daraba indal malakan mukul sapa ahatukum salah siji sira kabeh fal tanib mongko becik ngadoi sapa ahad al wajha ing wajah. Ketika kalian memukul maka jauhilah area wajah. Artinya apa? Memukul istri itu enggak gampang-gampang mukul, enggak boleh. Pakai tangan enggak boleh. Pakai benda-benda tumpul enggak boleh, benda tajam enggak boleh. Boleh mukul istri itu melalui tahap-tahap yang sangat panjang. Pertama dinasihati dulu dengan cara yang lembut. Cara yang lembut tidak bisa, digas dikit, kerasin dikit kok masih tidak bisa, dinego pakai keluarga atau apa. Kalau nggak bisa ya baru dipukul itu aja pakai sarung atau pakai kain itu di daerah belakang, punggung atau bawahnya dikit gitu. Nggak boleh di wajah, jotos. Yang perempuan bisa silat. Yang laki-laki itu pagar rusa, yang perempuan tapak suci atau kebalikannya atau sama-sama silatnya. Wah taruh. Yang laki-laki itu intel, yang perempuan intel. Atau yang laki-laki temperamen, yang perempuan temperamen. Kacau. Kan ada filmnya kan? Filmnya suami istri, yang laki-laki intel, yang perempuan juga pasukan khusus. Kalau bertengkar tembak-tembakan di rumah. Film apa? Khayalan semua. Gak usah ditonton. Kalau mau mukul ya melalui enggak gampang-gampang. Rawang rawatnya gila ada soal Bukhari Imam Bukhari. Sekarang bisa dipenjara. Idza tala'at indal malakan muncul apa Suraya, bintang Suraya. Amina mongko aman apa zari'u wong kang nandur minal ahad saking penyakit. Nek sampean pas bercocok tanam kok pas bintang Surya keluar, insya Allah hasil. Tapi kadang barangnya bagus karena terlalu membeludak di pasar, harganya Rawang riwayat yang gila ada sebab Tabrani, Imam Tabrani. Dulu itu petani panen itu dibawa ke rumah, bapak saya panen padi itu dibawa pulang. Ada lumbungnya. Kalau butuh diseleb biar jadi beras buat makan, tinggal cari lauknya. Sekarang enggak, panen langsung ditebaskan di sawah, pulang tinggal bawa uangnya. Uang diminta anaknya, diminta istrinya, langsung habis. Untuk beberapa bulan lagi mikir bagaimana beli beras. Nah ini dapatnya orang sekarang. Kalau dulu enggak, panen itu ditaruh di lumbung, jadi hidupnya santai. Gimana makan? Gampang. Beras ada, padi tinggal nyelep setengah gitu. Nah, terus masaknya gimana? Nggak punya. Dulu kan enggak ada LPG atau apa ya. Cari kayu bakar di sawah, di kebun, udah bisa hidup. Di pinggir-pinggir rumah ditanamin lombok, udah selesai. Kasih kecap, goreng tempe, selesai. Ternak ayam, nggak bisa beli tempe, nyeplok ayam. Santai orang dulu itu. Sekarang itu hidup, masya Allah, panas semua. Orang dulu itu sederhana, hidupnya nggak berat. Makanya usianya panjang-panjang sampai 90, 80 nggak kaget. Orang sekarang setiap hari apa kaget ditagih bank, kaget ditagih arisan, kaget gini. Akhirnya jantungan cepat mati. Ya, terlalu besar angan-angannya, terlalu besar targetnya. Hendaknya kita itu bisa menahan sedikit. Makanya kata Imam Ghazali apa? Tulul amal itu tidak boleh. Terlalu panjang angan-angan kita, harapan kita tidak boleh. Ya punya target, boleh lah punya target. Tapi yang di depan ini yang dihadapi dulu. Jangan terlalu ke depan mikirnya, yang di depannya sendiri nggak kepikir.
santai aja. Idza tannat udunu ahadikum, idza tannat indal malakane berdengung nyuwara nging ngoten kadang ya kuping ngoten. Idza tannat indal malakane nyuwara wing apa udunu ahadikum, kupinge salah siji sira kabeh fal yadkur mangko becik nyebut sapa ahadukum ni ingsun. Ketika salah satu dari kalian telinganya berbunyi ning maka ingatlah saya sinten Kanjeng Nabi. Fal yusolli mangko becik maca selawat sahat alayya ing atas ingsun. Bacalah selawat atas diri saya. Wal yakul lan becik ngucap sapa ahad ngeten Dzakara wal yakul. Dzakara tegese eling sapa ahad. Dzakarallahu man dzakarani. Wal yakul lan becik ngucap sapa ahad. Ngucap ngeten. Dzakara eling mengingat sapa Allah atau menyebut sapa Allah man ing wong dzakara kang eling sapa man ingsun man ing wong dzakara kang eling sapa man ingsun Kanjeng Nabi bi khairin kelawan bagus. Barang siapa menyebut atau mengingat saya dengan kebaikan-kebaikan maka Allah akan mengingat orang tersebut. Makanya cara ulama ahli thariqah niku dengan memperbanyak sholawat. Saya pernah bertemu dengan mursyid thariqah mboten salah di Turki. Di dalamnya Syekh Muhammad Ismail Zain, doktor, putranya Syekh Ismail Al-Yamani. Niku ada sesi tanya jawab. Saya bertanya kepada salah seorang mursyid. Wahai ya Sidi, wahai tuanku, ya Maulana, sekarang kita enak. Ketika kita ada masalah, kesulitan, kita hanya tanya kepada guru kita, kepada mursyid kita. Karena kita sekarang masih menjadi murid. Dan suatu saat guru-guru kita akan meninggalkan kita, kembali kepada Allah, meninggal semua. Ketika kita nanti sudah menjadi mursyid, terus kita ini kesulitan, kita harus bagaimana? Bertanya kepada siapa? Kata beliau, Sayyid Bakri nama sendiri. Kata beliau, perbanyaklah membaca sholawat. Sholawat, mursyid itu pun wonten masalah problemnya gede sholawat. Sampai dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, kadang Kanjeng Nabi piyambak sinasihati. Walaupun itu bukan hadis sebagaimana hadis-hadis yang dalam kutubus sittah beda. Tapi setan tidak bisa menyerupai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu disuruh memperbanyak sholawat. Barang siapa bersolawat atas saya, kata Rasulullah, maka dia akan mendapatkan 10 rahmat dari Allah. Rahmat itu kasih sayang. Kalau orang mendapatkan 10 kasih sayang, kalau susah, susahnya dihilangkan. Kalau rezekinya sulit, dipermudah. Ya. Kalau hajatnya belum terkabul, dikabulkan sama Allah. Sampai 10. Apa saja itu. Kalau belum makan, kasih makan sama Allah. Dan seterusnya. Itu satu kali. Apabila kita semalam 5.000 kali. Ada ijazah dari Lirboyo mungkin rupanya. Itu setiap hari disuruh baca sholawat 5.000 kali. 5.000 kali kalau 100 itu satu putaran tasbih. Sama sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad kan enak ya. Satu kali putaran berarti butuh berapa itu? 50 putaran. 50 putaran sebentar. Kalau hanya sallallahu ala Muhammad sallallahu ala sebentar. Allah alam. Oh, baca.